Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Caniago. Bisa dipanggil Fatir dengan NIM 259.020. Saya merupakan mahasiswa dari Departemen S1 Manajemen BP 2020. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi biner pada aplikasi SPSS. Ini merupakan ujian tengah semester pada mata kuliah Statistik Multivariat dengan dosen pengampu Bapak Ilham Taib, SEMM. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan nih mengenai materi regresi logistik. Jadi regresi logistik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah binary logistic regression atau regresi logistik biner. Digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon atau Y. Nah, yang kedua adalah multinominal logistic regression atau regresi logistik multinominal. Regresi ini digunakan ketika pada variabel respon Y terdapat lebih dari dua kategori. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi biner. Hal terpenting yang perlu diperhatikan atau dimasukkan dalam regresi biner yang pertama adalah menguji kelayakan model regresi. Nah, yang kedua adalah uji overall. Yang ketiga adalah uji parsial atau parsial. Yang keempat adalah koefisien determinasi. Yang kelima adalah klasifikasi tabel. Dan yang keenam adalah model logistik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Excel. Nah, di Excel ini semua data bakal kita input ke dalam Excel terlebih dahulu sebelum kita menginputnya lagi ke aplikasi SPSS. Nah, pada Excel di sini terdiri dari responden, X1 atau jenis kelamin, X2 atau usia, dan Y atau sikap siaga bencana. Nah, di sini untuk bagian respondennya sendiri itu terdiri dari 76 orang. Nah, untuk X1 ada jenis kelamin. 0 menunjukkan perempuan, 1 menunjukkan laki-laki. Nah, selanjutnya adalah usia. 0 menunjukkan di bawah 36 tahun, sedangkan 1 menunjukkan di atas 36 tahun. Nah, untuk Y sendiri, 0 menunjukkan ketidaksiapan, dan 1 menunjukkan tanda siap. Nah, selanjutnya untuk kita masuk kepada aplikasi SPSS. Nah, untuk itu kita terlebih dahulu harus mengcopy file Excel atau file Excel-nya dulu dengan cara Ctrl C. Lalu kita masuk kepada aplikasi SPSS-nya. Nah, di aplikasi SPSS ini, caranya adalah kita mengcontrol find hasil dari file yang sudah di-copy pada Microsoft Excel sebelumnya. Nah, apabila hasilnya sudah muncul, maka bisa kita lihat bahwasannya variabelnya belum memiliki identitas. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memberikan identitas pada masing-masing variabel, yaitu dengan cara membuka variabel view, lalu kita ubah namanya menjadi X1, lalu X2, selanjutnya adalah Y. Nah, kita juga jangan lupa juga harus memberikan labelnya. Nah, untuk X1 sendiri itu kita beri label jenis kelamin. Untuk X2 kita beri label usia. Nah, untuk X3 adalah sikap siaga bencana. Nah, selanjutnya kita memberikan value pada variabel X1, X2, dan Y. Dengan cara ketik non, lalu ada titik 3, kita klik. Nah, kita tekan tambah. Lalu untuk variabel 0 itu menunjukkan perempuan. Lalu kita tekan tambah lagi, 1 menunjukkan laki-laki.
Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk X2 dengan cara yang sama, klik titik 3, lalu kita tekan tambah, itu 0, itu untuk kecil dari 36 tahun. Lalu tekan tambah lagi, 1 menunjukkan besar dari 36 tahun. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita memberikan value pada variabel Y. Dengan cara klik titik 3, lalu tekan tambah. 0 menunjukkan tidak siap. Nah, sedangkan 1 menunjukkan siap. Lalu kita tekan OK. Nah, selanjutnya apabila kita sudah memberikan nama pada masing-masing variabel atau memberikan identitasnya, selanjutnya kita masuk kepada data view untuk melakukan analisis. Caranya adalah klik menu analisis, lalu kita klik regression. Nah, setelah itu kita pilih binary logistic. Nah, di sini kita bakal harus mengelompokkan masing-masing variabel tersebut. Nah, seperti sikap siaga bencana itu kita masukkan kepada variabel dependen. Nah, jenis kelamin kita masukkan ke variabel independen, dan usia kita masukkan juga ke variabel independen. Setelah itu kita save. Nah, pada save tersebut kita jangan lupa untuk menceklis pada bagian probabilitas dan juga group membership. Lalu kita tekan continue. Nah, selanjutnya kita tekan optional atau options, yaitu dengan cara checklist classifications, lalu klik Hermes, iterations, dan juga CA for X. Setelah itu kita tekan continue. Nah, apabila sudah kita tekan semuanya, maka yang terakhir adalah kita tinggal klik OK saja. Nah, setelah kita tekan OK, maka akan tampil tampilan sebagai berikut ini. Untuk melihat kelayakan pada model, kita dapat melihatnya pada Hosmer and Show. Seperti berikut ini. Nah, selanjutnya untuk melihat uji secara keseluruhan bisa kita lihat pada omnibus test of model coefficients. Di sini menunjukkan terdapat satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya itu untuk uji parsial atau parsial dapat dilihat pada variabel in the equation. Seperti berikut ini. Untuk koefisien tersebut berpengaruh signifikan pada jenis kelamin. Nah, untuk usia sendiri itu koefisiennya tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, sedangkan untuk konstan sendiri itu koefisiennya berpengaruh secara signifikan. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada koefisien determinan dapat dilihat pada model Sumeri. Bagian terbesar terletak pada bagian terbesarnya terletak pada Nagelkerk. Nah, selanjutnya itu klasifikasi tabel dapat dilihat pada klasifikasi tabel pada bagian ini. Bagian terbesar pada dari sini kita tahu bahwasanya sikap siaga bencana itu presentasinya adalah 73,0, sedangkan untuk tidak siap bencana itu 74,4. Nah, secara keseluruhan itu totalnya adalah 73,7.
Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada model logistik, dapat dilihat pada variabel in the equation kembali. Nah, sedangkan untuk hasil seluruhannya bisa kita lihat pada tabel-tabel berikut ini. Mungkin nih sekian hasil uji regresi biner pada aplikasi SPSS kali ini. Saya sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.